Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadar Saputra. Saya mahasiswa Pendidikan Agama Islam angkatan 2021. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan bagaimana pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan di Indonesia. Jadi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah sosok ulama Indonesia yang berperan penting dalam pendidikan di Indonesia ini. Beliau memiliki peran penting dalam berkembangnya pendidikan yang ada di Indonesia ini. Sebelum masuk ke situ, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih, siapa sih Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini? Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini memiliki nama asli yaitu Muhammad Hasyim Ibnu Abdul Al-Halim Al-Wahid Ibnu Al-Halim. Beliau memiliki gelar sebagai Pangeran Bona Ibnu Abdul Al-Rahman yang biasa kita sebut atau populer dengan sebutan Joko Tingkir. Kemudian beliau lahir di desa yang terletak di Kabupaten Jombang, Jawa Tengah. Nama desanya adalah Desa Gedang. Beliau lahir pada hari Selasa Kliwon tanggal 24 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Oke, setelah mengenal sedikit tentang beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kita langsung masuk ke pendapat beliau tentang pendidikan menurut beliau. Nah, karena beliau ini hidup di lingkungan pesantren, kakeknya juga memiliki pesantren di daerah Jombang tersebut, maka beliau ini hidup di lingkungan pesantren. Awalnya Kiai Hasyim Kecil itu dibesarkan oleh ayahnya sendiri. Kemudian ketika dia menginjak agak dewasa, agak remaja, beliau baru bergabung dengan santri-santri yang ada di pondok pesantren yang dimiliki oleh kakeknya. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini melanjutkan pendidikannya keluar dari desa Jombang. Beliau banyak belajar di pesantren-pesantren terkenal. Lalu pada usia yang mulai dewasa, beliau pergi ke Mekah untuk mencari ilmu agama yang lebih dalam. Kembalinya beliau di tanah air, kemudian dia mengajar terlebih dahulu di pondok pesantren yang dimiliki oleh kakeknya. Kemudian setelah terbiasa dengan kegiatan belajar mengajar, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan sebuah pondok pesantren yang terletak di kota Jombang dengan sebutan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Nah, karena beliau mendirikan pondok pesantren ini, maka mau tidak mau Kiai Haji Hasyim Asy'ari harus merancang kurikulumnya sendiri. Nah, karena pada saat itu pondok pesantren belum terlalu banyak di Indonesia, maka oleh karena itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mempunyai inisiasi untuk mendirikan kurikulumnya sendiri dengan pandangan pemikiran pendidikan menurut beliau. Nah, menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri, tujuan dari menuntut ilmu adalah mengamalkan. Maksud dari hal ini adalah agar ilmu yang dipelajari itu dapat memberikan manfaat untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Kemudian dalam menuntut ilmu itu juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada dua hal yang menjadi kunci utama dalam menuntut ilmu menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama itu adalah murid harus memiliki niat yang lurus untuk belajar. Jangan berniat untuk duniawi saja. Jangan melecehkan ilmu ataupun menyepelekan ilmu tersebut. Kedua, bagi guru. Nah, guru ini dalam mengajarkan ilmunya ada baiknya meluruskan niatnya terlebih dahulu dan tidak dipengaruhi oleh materi. Nah, pandangan beliau ini dipengaruhi oleh pandangan para sufi dalam ilmu tasawuf. Salah satu persyaratan bagi siapa saja yang ingin mengikuti jalan sufi, maka seseorang itu harus meluruskan niatnya. Kemudian dalam pandangan yang lain, menurut beliau menuntut ilmu itu juga merupakan sebuah ibadah. Jadi menuntut ilmu itu bukan hanya untuk menghindari kebodohan, melainkan juga mencari ridho Allah. Oleh karena itu,
ilmu ini diharapkan akan membawa atau mengantarkan manusia itu mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, pendidikan ini juga hendaknya dapat mengembangkan dan juga melestarikan nilai-nilai kebijakan dan norma-norma Islam kepada generasi penerus umat dan penerus bangsa Indonesia sendiri. Pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat beliau tentang pendidikan telah ditulis atau dituangkan dalam salah satu kitab beliau yang berjudul Kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim. Nah, beliau ini, menurut beliau, pendidikan karakter itu merupakan ruh utama dalam pendidikan. Awal mula munculnya pandangan ini adalah ketika beliau mengatakan bahwa pendidikan ini adalah sarana untuk mencapai kemanusiaan, menyadari siapa penciptanya, untuk apa ia diciptakan, lalu melakukan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Nah, nilai karakter yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini meliputi posisi manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan sesama manusia. Kemudian nilai karakter yang lain yang hendak disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah nilai-nilai ilahiyah. Pengenalan jati diri dari Tuhan merupakan perintah agama yang tersirat dalam Al-Quran surat Al-Alaq. Jadi dapat kita simpulkan bahwa agama itu merupakan dasar utama dalam melakukan sebuah pendidikan. Sebab dengan menanamkan nilai-nilai agama pada anak sejak dini, maka itu akan membentuk sikap dan juga kepribadian yang baik untuk anak tersebut. Nah, pendidikan karakter di atas bisa kita lakukan dalam beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adalah tahapan tentang pengetahuan fardu ain. Tahapan ini memiliki beberapa elemen. Elemen yang pertama adalah mengetahui zat Allah yang cukup dengan meyakini keberadaannya saja. Lalu yang kedua, mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Yang ketiga, pengetahuan tentang fikih yang cukup dengan rukun Islam yang 5. Lalu yang terakhir adalah pengetahuan tentang al-ahwal wal muqamat. Nah, lalu tahapan yang kedua adalah tahapan pada fokus pembelajaran Al-Quran. Jadi, pada tahapan ini akan fokus dengan mengungkap ayat-ayat Al-Quran. Pembelajaran ini akan didukung oleh hadis-hadis Rasulullah, usul fikih, ilmu alat, dan juga bahasa Arab. Lalu tahapan yang ketiga, tahapan ini akan fokus dalam menghindari keterangan yang bersifat perbedaan pendapat di kalangan mufassir dan juga fuqaha. Hal ini ditujukan agar tidak membingungkan para murid, karena pemahamannya yang cenderung masih baru dan akan sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh perbedaan yang mengarahkan kepada ketidakpahaman. Lalu tahapan yang selanjutnya, tahapan keempat, melakukan bimbingan dan juga pendampingan atas hasil pelajaran yang telah diberikan. Kemudian tahapan kelima adalah mempelajari kitab hadis yang sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan masih banyak yang lainnya. Hal ini dilakukan agar para murid itu tidak memahami sepotong-sepotong saja. Karena jika dimulai dengan kitab induk, maka ketika para murid memegang kitab cabang akan lebih mudah dipahami secara utuh. Lalu tahapan yang terakhir atau tahapan keenam, mengadakan pembelajaran langsung. Jadi ada tatap muka antara murid dan juga gurunya, seperti itu. Nah, keenam tahapan tadi adalah merupakan inti dari pendidikan karakter yang disebutkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya. Walaupun dalam kitab Adab wal Muta'alim tadi masih banyak hal-hal yang penting, seperti contohnya membiasakan salam dalam perkumpulan, sering bertanya ketika tidak paham, duduk di depan guru, tidak memotong penjelasan guru, dan masih banyak lainnya. Namun keenam tahapan tadi sudah bisa mewakili dari semua yang dari semua apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dengan demikian, pendidikan karakter yang digagas oleh beliau itu diawali dengan menanamkan dimensi spiritual pada awal perkembangan murid. Hal ini dijadikan sebagai bekal atau dasar para murid untuk mengenal keluarga, lingkungan, lalu juga masyarakat, sehingga
karakter itu sudah tertanam sebagai etika dan juga moral antara guru dan juga murid tersebut. Nah, kemudian apa relevansi pemikiran beliau terhadap pendidikan yang terjadi pada masa modern saat ini? Pada awal berdirinya Pondok Pesantren Tebu Ireng, beliau menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode Sorogan dan juga metode Bandongan. Nah, metode Sorogan sendiri adalah bagaimana seorang santri itu membaca sebuah kitab di hadapan gurunya. Nah, ketika santri tersebut salah, maka langsung dibenarkan oleh gurunya. Sedangkan untuk Bandongan sendiri adalah seorang guru berdiri, duduk dalam sebuah majelis, lalu beliau menjelaskan kitab-kitab, lalu para santri itu mengartikan kitab-kitab tersebut yang biasanya menggunakan kitab bahasa Arab. Nah, kemudian karena beliau mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng ini tidak sendiri, ada beberapa temannya seperti Kiai Alwi, lalu Kiai Baidowi, lalu ada Kiai Wahid Hashim. Nah, kiai-kiai ini memberikan masukan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kurikulumnya, seperti contohnya Kiai Haji Wahid Hashim. Nah, Kiai Wahid Hashim ini menyarankan perubahan yang radikal dalam pendidikan pesantren. Namun beliau Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak setuju dengan pendapat beliau. Akhirnya Pak Wahid Hashim ini mendirikan sebuah perpustakaan dan menyuruh para santrinya untuk rajin membaca agar tidak ketinggalan dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang umum. Kemudian kurikulum yang berkembang pada pesantren Tebu Ireng ini juga didukung, dilatar belakangi karena penjajahan Belanda pada saat itu. Karena pada saat itu pemerintah Belanda tidak mengizinkan pondok pesantren untuk berdiri. Jadi mau tidak mau Kiai Haji Hashim Asy'ari harus tetap mempertahankan pondok pesantren pada saat itu. Nah, kemudian banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan oleh beliau. Beliau mulai memasukkan ilmu-ilmu umum seperti ilmu matematika, ilmu bumi, lalu ilmu sosiologi, dan banyak lagi. Nah, lalu karena beliau merasa penting, beliau sadar bahwa ilmu agama itu harus didampingi dengan ilmu-ilmu umum saja. Karena agar nanti ketika santri terjun ke dunia masyarakat, dia tidak kaget dengan apa yang terjadi di kehidupan masyarakat. Lalu kemudian beliau berpendapat bahwa pendidikan pondok pesantren ini harus terbuka. Jadi pendidikan pondok pesantren itu tidak hanya belajar tentang ilmu-ilmu agama, tapi juga harus tetap menerima ilmu-ilmu umum untuk dipelajari, agar kurikulum ini sesuai dengan perubahan zaman yang terjadi dengan saat ini. Nah, walaupun menerima dari perubahan-perubahan, tapi Kiai Haji Hashim Asy'ari ini merupakan orang yang cenderung ketat terhadap tradisi-tradisi agama. Jadi beliau tidak langsung memasukkan tradisi-tradisi luar, melainkan disaring dengan ketat terlebih dahulu, lalu diaplikasikan dengan fleksibel pada pondok pesantren. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terhadap pemikiran beliau tentang pendidikan Islam di Indonesia ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.